warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja-puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita istiqomah untuk selalu belajar. Kita sama-sama semangat gitu ya, untuk selalu menyelam, meniti ke dalam diri, untuk selalu terbuka pemikirannya, terbuka hatinya, yang kita sama-sama sadari bahwa hidup ini adalah pembelajaran. Maka mari kita nikmati semua momen dalam kehidupan ini, wabil khusus dalam kajian di siang hari ini, yang mudah-mudahan setiap kajian adalah satu langkah demi satu langkah untuk mengenal diri, mengenal Allah, dan mendekatkan kita untuk kembali kepadanya. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak, teman-teman semua sehat ya? Siang hari ini semangat, kita belajar, relax, nggak boleh serius, nggak boleh terlalu gimana-gimana banget, just enjoy the flow, dan kita sama-sama menikmati hidangan-hidangan langit yang akan disajikan di siang hari ini. Kita semua sebagai murid, dan saya tidak bosan mengulang-ulang bahwa saya bicara bukan paling tahu, bukan paling ngerti, bukan juga apalagi gitu ya, bukan yang mau menceramahi, mentausiahi, ngasih tahu gitu, enggak gitu ya, karena kita sama-sama murid. Sekali lagi, itu perlu digaris bawah tanda seru, yang sama-sama sedang belajar. Satu step setelah tahu kan saya jadi harus paham. Kenapa? Karena paham ini yang akan mendeliver kita menuju kepada perbuatan gitu. Karena perbuatan itu pasti didasari oleh kepahaman. Maka orang yang hafal, perbuatannya belum tentu sesuai dengan apa yang diucapkan gitu intinya. Maka kalau Quran mengatakan, kamu tuh jangan sholat dalam keadaan mabuk dong, gitu kira-kira. Ya, mabuk di sini bukan ngomongin bir gitu ya, bukan ngomongin wine gitu, bukan, tapi mabuk itu adalah ketika saya ngomong, saya nggak ngerti apa yang saya omongin gitu intinya. Masa tiap ngomong assalamualaikum di mana saya datang mau membawa damai, tapi saya jadi bawa rusuh gitu kan, mabuk berarti gitu ya. Dan nanti kita ngerti kok, banyak orang yang mabuk sih sebenarnya gitu ya, dalam tanda petik gitu. Banyak tuh dalam artian kapasitasnya besar gitu. Nah maka sedikit dari kamu yang bersyukur, dan kita selalu masuk ke dalam yang sedikit gitu intinya, dan kita berproses, tidak mengenal lelah, dan no judgment, itu yang paling penting, nggak usah ngejudge gitu ya, dalam konteks ya kita sama-sama selalu belajar gitu intinya. Oke ya teman-teman, ibu dan bapak, kita siap-siap untuk deep dive gitu ya, kira-kira apa ya, kalau kita mau berbicara bahwa konteks yang sudah kita pahami gitu, mungkin kita akan sedikit untuk remind gitu, sedikit untuk mengulang sedikit aja gitu ya, supaya nanti masuk ke berikutnya, karena kita masuk nggak loncat ya, maksudnya masuk ke 1.24. Bismillah, alhamdulillah, Malik ya, kita ngomongin Malik Yaumiddin hari ini. Bismillah ya, oke. Jadi mudah-mudahan 1, 2, 3-nya udah bukan ucapan gitu ya, tapi udah mulai jadi aplikasi gitu, udah mulai sadar bahwa Bismillahirrohmanirrohim, oke. Itu kan dalam gitu ya, bahwa saya ngerjain ini juga bukan atas kepentingan saya gitu, saya ngerjain ini bukan atas keinginan, ekspektasi, enggak gitu. Oke ya, kita mulai ya. Bismillah ya, bismillahnya yang bismillah. Oke. 1 ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepaket gitu ya. Ingat ya, Al-Fatihah itu diawali dengan ba. Ba itu bentuknya kayak mangkok. Itu adalah wadah gitu ya. Jadi kita ini wadah atau isi sih sebenarnya gitu. Nanti kita akan mengerti. Karena nanti di dalam pemahaman yang lebih dalam ya, wadahnya di luar ya, isinya pasti di dalam dong, kita kira-kira. Dan nanti kita ngerti bahwa perbedaan wadah lah yang membuat kita memandang segala sesuatu jadi berbeda gitu. Padahal kalau kita punya jadi gini, ada kesadaran wadah dan ada kesadaran isi. Nah gitu dulu ya, paling gampang. Kalau kesadaran wadah yang bermain, nanti yang kita lihat adalah bentuk teksturnya. Tapi kalau kesadaran isi yang bermain, yang kita lihat adalah meaningnya. Oke ya, kita ngelihat warna merah, kalau cuma ngelihat warna merah, di lampu merah pasti maju gitu intinya. Tapi nanti kita akan masuk tuh, ketika ngelihat warna merah yang ngelihat isinya, saya bisa berhenti. Kenapa? Oh, warna merah ini isinya adalah membuat saya harus berhenti. Meskipun di setiap lampu merah kan nggak ada ya kata-kata berhenti di lampu merah, waktu lampunya merah nggak ada. Tetapi itu sudah menjadi universal understanding gitu.
Maka ada buta huruf, ada buta makna. Buta warna, buta makna. Maaf banget ya, kita selalu mengatakan bahwa kamu tuh buta huruf tuh jangan dong, buta warna tuh gimana banget gitu. Tapi yang paling gak dirasain kadang-kadang buta maknanya gitu. Padahal poin pentingnya dari pemaknaan gitu ya kira-kira. Jadi orang yang pintar baca Quran, dia tidak buta huruf. Tapi kalau pintar cuman membacakan tidak melihat tanda dan isinya, kesadaran isinya nggak muncul, ya dia buta makna gitu. Maka Quran nanti menyebutkan dialah orang-orang yang buta. Butanya bukan buta yang itu kata Allah, tapi buta mata hatinya. Makanya baca Quran tuh harus pakai mata hati gitu intinya. Meskipun diawali pakai mata kepala dulu gitu. Nah nanti menyebabkan mata kaki kita melangkah sesuai dengan keinginan-keinginan Allah gitu kira-kira. Kita punya 3 mata nih, mata kepala, mata hati, mata kaki gitu. Nah itu 3-3-nya harus sinkron gitu lah kira-kira. Oke, nah kita ulang sedikit dalam konteks basmalah. Ingat ya, kita ini dari ba menuju nun, ingat ya, itu ya, waladzolin, itu kan nanti nunnya di situ. Itu yang ngebedainnya cuma titik luar dan titik dalam. Artinya memindahkan dari kesadaran wadah menuju kepada kesadaran isi. Gitu kira-kira. Dan nanti kita mengerti bahwa kesadaran wadah dan kesadaran isi ini adalah sesuatu hal yang menjadi progressing. Makanya tiap sholat dalam konteks diulang-ulang sholatnya. Karena kenapa? Secara kebiasaan kita ini memang sudah sangat erat dengan kesadaran wadah. Maka gampang banget untuk menilai orang, menjelekan orang, nggak cocok sedikit salah, nggak cocok sedikit sesat, nggak cocok sedikit kafir, menerakakan, itu mudah sekali gitu ya kira-kira. Dan ini nggak ada urusannya sama tahu banyak ayat, tahu banyak hadis, tahu banyak ilmu agama gitu. Karena nanti kita akan mengerti bahwa kita lagi berbicara tentang hikmah. Hikmah itu penentuannya bukan S1, S2, S3, IQ, bukan IPK, bukan itu poinnya. Karena wisdom ini lepas dari semua konteks intelektual gitu, emosional, karena ini nanti masuknya ke dalam kesadaran spiritual. Maka ini nggak boleh terlepas 3-3-nya, itulah kira-kira. Oke ya, nah kita akan mulai sedikit aja kita ulang sedikit ini. Dengan nama kan kita udah paham ya, ini bukan bicara tentang dengan nama gitu. Karena kalau ada dengan nama, kita jadi ngerasa jauh nih sama Tuhan gitu. Dengan nama deh gitu. Tapi karena saya adalah wakilnya atas nama gitu kira-kira. Tetapi kita sadari bahwa kita ini adalah wakil yang diwakilkan yang terpilih gitu. Ibu bapak kita kan harus merenungkan ya, kita tuh nggak minta lahir sih sebenarnya. Apalagi request lahir di rahim ibu siapa. Berarti kelahiran kita ini adalah sesuatu yang dalam posisi yang namanya terpilih. Kalau terpilih berarti spesial gitu. Tapi spesial di sini jangan sampai, punten pisannya mohon maaf. Ketika kita ngerasa spesial disebut dengan image of God, imago Dei, holifah gitu. Terus kita jadi ngerasa lebih baik dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Enggak. Kita tuh nggak lebih baik dari gunung. Kita tuh nggak lebih baik dari matahari. Kita tuh nggak ada. Kenapa? Karena kita semua nanti ngerti di Malik Yaumidin, itu nggak ada perbedaan konteks bahwa manusia dengan makhluk lain itu derajatnya dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik nih. Berbeda gitu. Tetapi penugasannya yang berbeda gitu. Gitu ya, jadi ya maaf banget kalau kita berbicara bahwa kita ini makhluk terbaik terus jadi ngerasa lebih baik dari rumput gitu ya, ngerasa lebih baik dari tanah gitu ya, nggak bisa dong gitu ya. Makanya Bismillahirrohmanirrohim, nanti kalimat berikutnya Alhamdulillahirrob, di situ nanti ada kata-kata Rob. Rob dalam esensial ketuhanan itu artinya sesuatu hal yang selalu mau memupuk. Rob itu mau, makanya ada tarbiyah gitu ya, kalau kita sering dengar tuh, mengajarkan, memupuk gitu ya. Poin pentingnya juga mendidik gitu kira-kira. Kita kadang-kadang lupa loh Bu, Pak. Begitu kita beli makanan, yang kita beli itu makanannya. Dan basic penilaiannya adalah uang dengan harga gitu. Gitu ya. Kan perbedaan sederhana antara orang lagi punya uang atau enggak, ngelihat menu tuh bagian kiri atau bagian kanan gitu kira-kira. Kalau lagi akhir bulan yang dilihat bagian kanannya dulu, ini berapa, nah gitu kira-kira gitu ya poinnya. Tapi kalau lagi awal bulan mungkin yang kiri, nggak penting yang kanannya berapa gitu. Tapi kesadaran kita mau kiri atau kanan, mau menu atau harganya, jangan lupa nih, setiap detik kita ini dirawat oleh semesta gitu. Makanan yang nyampe ke kita itu nggak mungkin kalau tidak ada pertumbuhan dari mulai tanah bertumbuh menjadi sesuatu diolah dan seterusnya.
Maka kalau kita melihat semangkok makanan yang ada di depan kita, kita tuh lagi ngelihat semesta raya yang luasnya besar banget gitu. Makanya kerennya tradisi Islam gitu ya, kalau ya saya di sini udah lama gitu ya di tradisi Islam. Setiap mau ngapa-ngapain pasti ada doanya. Mau makan tuh, ya Allah ya Robbana, yang di depanku ini adalah simbol dari Robmu, simbol dari Engkau mendidik aku untuk tetap hidup, untuk tetap apa, dari semua semesta-semesta ini yang hadir ke sini, dari mulai tanah menjadi api dan lain-lain yang akhirnya menjadi nutrisi bagi jasmaniah kita gitu intinya. Nah kan sekarang banyak orang yang makan take it for granted gitu ya. Makan sambil pegang handphone, yang fokusnya ke handphonenya apa dan lain-lain, makannya kunyahannya nggak dinikmati dan lupa dan bla 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 gitulah kira-kira. Dengan komplain apa dan lain-lain gitu, kita lupa bahwa kita ini lagi berhubungan dengan semesta gitu. Maka kalau ada kalimat manusia yang individu gitu ya, sorry to say harus saya sampaikan, no such thing individual sebenarnya. Mau individu gimana? Sejauh-jauhnya kita mengasingkan diri masih nafas kok. Dan di situ kalau nggak ada pohon kita nggak bisa nafas juga. Kita tuh tergantung banget sama pohon gitu. Setiap pohon mengeluarkan nafas, kita menarik nafasnya. Setiap kita mengeluarkan nafas, pohon menarik nafasnya, coba bayangin. Dan kadang-kadang kita nggak care dan nggak ngeh terhadap hal-hal yang seperti ini gitu kira-kira. Karena kenapa? Merasa bahwa manusia ini khalifah fil ard, manusia ini makhluk yang paling mulia dan sempurna gitu. Nah kemuliaan dan kesempurnaannya bukan jadi pride bahwa kita ini lebih baik dari yang lain, enggak lah gitu. Nggak ada oksigen aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu dan Bapak punten ya, kalau cacing tiba-tiba hilang sekarang detik ini, 3 bulan lagi udah nggak akan ada kehidupan. Serangga hilang detik ini, dalam kurun waktu 4 bulan lagi nggak akan ada kehidupan. Tapi Ibu Bapak sorry to say, kalau manusia semuanya nggak ada hari ini, bumi akan baik-baik saja gitu. Gitu ya kira-kira. Jadi kita mau milih yang mana nih gitu intinya. Oke ya, jadi kita mulai paham nih konteksnya bahwa atas nama, tapi jangan ngerasa gitu bahwa wah ini sekarang kan ini agak gimana ya ngomongnya, tapi kita sadari bahwa kita tuh juga nggak spesial amat lah gitu intinya. Gitu, jadi jangan ngerasa gimana lah gitu. Kita tuh nggak ada oksigen, nggak bisa ngapa-ngapain gitu intinya gitu ya. Kita nggak ada tanah juga nggak bisa ngapa-ngapain. Sekali lagi ini penting banget untuk direnungkan. Per detik ini cacing semuanya sedunia, bumi nggak akan ada yang merubah, mengolah dari tanah menuju dan seterusnya. The end of the world lah dalam tanda petik. Makanya teman-teman Ibu dan Bapak, nature always win dah. Manusia nggak ada semuanya per saat ini. Sekali lagi bumi akan baik-baik saja gitu kira-kira. Itu ya. Jadi kita mulai sadari gitu. Kalau udah mulai ngerasa saya tuh penting banget gitu ya, kalau nggak ada saya nanti gimana gitu ya, ya dari 7,9 miliar manusia nggak ada si Abu satu, nggak ngaruh Bu, gitulah kira-kira. Itu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan ini spirit yang bisa kita ambil untuk menyadari bahwa kita ini semua hanyalah melakukan, disadari dengan melakukan atas nama Allah. Ya dapat ya. Nah nih dah, nggak terlalu panjang di sini, kita mulai masuk nih. Jadi kalau kita bicara atas nama Allah, ini sedang berbicara bahwa ini kalimat innalillah. Oke, semua berasal ini kemarin belum didalemin ya, kita dalemin dikit aja. Puntennya kadang-kadang pendalamannya suka agak skip, tapi mudah-mudahan ya itu ya, mudah-mudahan ini menjadi puzzle yang indah gitulah kira-kira. Kita ulang ya. Satu ayat itu kalau kita melihat ada orang atau kalau kita dengar ada orang yang meninggal, itu suka ngomong kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tuh ada ada 2 kalimat yang menjadi satu kesatuan gitu. Maka satu ayat itu inna lillah. Gitu ya. Dalam konteks ya ini satu ayat dua tuh kalimatnya semua berasal dari Allah. Dan nanti berikutnya kita akan bicara bahwa di dalam konteks Malik Yaumiddin itu nanti baru ilaihi rojiun gitu kira-kira. Jadi 1-4 ini dari dia menuju kepada dia. Ya, nanti kita akan ngerti. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Makanya bismillah anak TK sama bismillah orang hikmah beda pasti gitu. Gitu ya, diucapkan dan dialami itu 2 hal yang berbeda gitu. Oke. Di surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, ini esensial banget gitu. Jadi kalau ada kalimatnya bahwa
hal paling penting dari sifat-sifat Tuhan itu kan dalam konteks ada 4 sebenarnya. Alfa Omega, inner outer, awal akhir, zohir batin gitu. Ini poin pentingnya. Maka nanti dalam kesadaran yang lebih dalam, 4 ini nanti akan menjadi penting banget lah gitu intinya. Itu ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Tapi poin pentingnya awal akhir itu dulu. Jadi semua datang dari aku yang awal, dan semua akan kembali ke aku yang akhir. Jadi awal dan akhirnya tuh titiknya sama gitu. Oke. Kita sebut awal akhir itu adalah sang laha permulaan, the truth, the reality gitu. Jadi Allah itu adalah sang energi, sang maha, dan seterusnya. Nanti kita ngerti lebih dalam lagi gitu. Oke ya, ingat ya, tulisan Allah dan Allah 2 hal yang berbeda gitu. Saya nulis spidol di sini, ini bukan spidol tapi tulisannya spidol. Sekarang orang udah kayak ngerti spidol dengan tulisan padahal belum pernah ngelihat spidol benernya gitu misalkan. Makanya nanti kita ngerti kenapa rukun Islam nomor 1 adalah syahadat gitu. Ya, bersaksi gitu. Hanya kalau nggak bersaksi nggak bisa. Banyak orang yang sekarang meneriakan nama Tuhan tapi belum menyaksikan Tuhan gitu. Ya, akibatnya kenapa? Level 2-nya sholatnya jadi nggak nyambung gitu intinya. Gitu ya. Oke. Atas nama berarti kita berbicara tentang konteks atas nama. Kalau atas nama kan aku kecilnya harusnya nggak ada. Yang ada hanyalah aku besar. Berarti basmalah adalah peniadaan aku kecil. Karena yang saya lakukan adalah atas nama Allah. Makanya kita diulang-ulang tuh untuk ngingetin. Awas nih, jangan-jangan ini kepentingan kamu. Jangan-jangan ini keinginan kamu. Which is ini juga nggak bisa hilang ya, by the way. Makanya kita selalu melatih untuk melepaskan semua yang melekat. Kenapa? Karena aku besar akan eksis kalau kemelekatannya tinggi. Saya ulang ya, aku kecil akan eksis kalau tingkat kemelekatannya tinggi. Kemelekatan terhadap apa? Simple way, kemelekatan terhadap ego aja paling gampang gitu. Oke ya, dan ego ini bukan hal yang buruk, bukan. Ego tertentu yang akan membuat aku kecilnya jadi besar. Tapi ego tertentu akan membuat meniadakan aku kecil. Nah ini unik gitu. Makanya intinya adalah saum. Saum itu adalah kontrol. Makanya abis puasa tuh disuruh saum gitu. Abis sholat itu disuruh saum, puasa gitu maksudnya. Oke ya, jadi basmalah secara esensial, ini saya sedang dalam konteks inna lillah, kesadaran bahwa kita semua datang dari sumber yang sama. Jadi ini adalah starting pointnya, inna lillahi. Nah, kemarin udah kita bahas tuh, bahwa atas nama, tapi Allah memperkenalkannya keren banget gitu. Memperkenalkannya bukan dengan powernya, bukan dengan kekuatannya, tapi saya memperkenalkan diri kepadamu dengan Rahman dan Rahim. Oke? Maka ada Rahman, ada kata-kata kasih dan ada kata sayang, gitu kira-kira. Pemurah atau lagi maha penyayang, sama lah ya. Itu nanti kita akan mengerti gitu. Karena dalam konteks Rahman itu artinya mewujudkan segala sesuatu. Rahim itu lebih kepada bagaimana melakukan yang namanya penyempurnaan, menyempurnakan. Maka orang mendapatkan Rahman belum tentu mendapatkan Rahim, gitu kira-kira. Rahman ini in general, tapi Rahim ini spesifik gitu. Ya, jadi kalau Rahman itu kasih sayang yang menyebar, kalau Rahim itu kasih sayang yang mendalam. Beda tuh ya. Jadi rahmat rahmaniyah sama rahmat rahimiyah 2 hal yang berbeda gitu. Oke, ini sendiri sih sebenarnya perlu 20 SKS untuk cerita, tapi gampangannya gini, teman-teman, ibu bapak. Ya, gampangannya gini. 2269 aja misalkan ya. Ini supaya kita mudah untuk membedakan gitu. Jadi kan sering nih ngomong bismillahirrahmanirrahim gitu ya, tapi nanti kita sadari bahwa saya ini dikasih rahman atau dikasih rahim sih gitu. Makanya nanti rahim dititipkan di seorang rahim ibu perempuan. Di situ sumbernya rahim, bukan sumbernya rahman. Karena deep dive di situ. Makanya nanti Nabi Muhammad bilang, ibu, dah. Makanya relationship sama ibu penting banget deh untuk urusan rahman rahim ini gitu. Gitu ya, karena panjang nanti ya, kita bahas pelan-pelan. Oke, nah 2269 kalimatnya begini. Yu'til hikmah mayasya. Ini contoh-contoh rahim nih. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, nggak semuanya.
Jadi mau 58 plus yang hadir ke sini dengan ayat yang sama, dengan pelajaran yang sama, dengan link yang sama, dengan ruangan yang sama, tapi hikmahnya beda-beda. Karena rahimnya tuh tergantung dari kapasitasnya gitu. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang, dan parameter indikat penilaian bukan orang lain. Ingat ya teman-teman ibu bapak, hidup itu bukan, menuju Tuhan tuh bukan perlombaan, bukan ya, beda nih. Bukan lomba mana yang paling maka kalimatnya yang disuruh sama Tuhan adalah fastabikul khairat. Fastabikul itu sebenarnya bukan perlombaan sih, bergandengan tangan dalam berbuat kebaikan. Gitu ya. Makanya nggak bisa, sekali lagi, kita tuh kalau nilai orang tuh nggak comparing apple to apple, nggak, beda dong. Kapasitasnya beda, kesadarannya beda, pelajarannya beda, pengetahuannya beda. Maka kalau saya semudah apapun itu menyalahkan orang lain, jelas nggak ngerti rahim. Nah gitu intinya. Berarti dia nggak masuk dalam level hikmah gitu, nggak masuk dalam level wisdom. Itu means wisdom, bijaksana gitu. Dikit ya, supaya kita ada di kelas 2-3 lah minimal gitu. Contoh dikit ya, contoh dikit nih. Supaya nanti pas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, loncat ke kelas 3. Apa sih maksudnya? 2, 1, 4, 7 nih. Teman-teman ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kalau orang di level-level 1, kelas 1, pertanyaan basicnya pasti benar atau enggak. Dan ini pasti pertanyaan-pertanyaannya sumbernya dari mana. Oh itu critical thinking, bagus ya, kita punya why itu bagus gitu. Tapi nanti kita akan sadar bahwa level hikmah itu adalah penyingkapan. Yang setiap orang punya hikmahnya masing-masing. Jadi udah nggak bicara lagi benar salah gitu. Makanya kalau kita masuk ke kelas yang urusannya benar salah, pertanyaannya pasti ini boleh atau enggak, ini halal atau haram, that's it gitu. Di mana Quran cuman berbicara hukum tuh less than 10%. Tapi sisanya adalah wisdom gitu. Jadi kita beragama tuh bukan urusan benar salah aja gitu. Bukan halal haram aja gitu. Sibuk mikir makan ini halal atau haram. Tiap hari dipikirin halal haram gitulah kira-kira. Tetapi dia meninggalkan yang haram dari segi makanan, tapi dia lupa juga bahwa orang yang pelit itu haram banget gitu kira-kira. Jadi saya tuh gak makan babi karena muslim, ya tapi pelit gitu. Nah kan aneh gitu ya sebenarnya. Nah nanti kita akan ngerti untuk masuk ke dalam kesadaran itu lebih dalam gitu. Tapi poin pentingnya adalah kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Berarti kalau saya tidak mau ragu, saya harus tahu kebenaran. Tapi tahu bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan. Makanya teman-teman ibu dan bapak, dari TK baca bismillah, SMP baca bismillah, sekarang baca bismillah, kebenarannya beda-beda semuanya. Terus apakah saya harus menyalahkan, waduh berarti saya waktu TK salah banget ya? Enggak. Begitu nanti baru tahu, berarti selama ini saya salah banget ya? Bukan. Nggak ada yang salah gitu. Karena kenapa? Takaran kesadarannya memang di ukuran segitu, waktu itu gitu kira-kira. Makanya menariknya Quran ya teman-teman ibu bapak, ayat yang sama dibaca dalam waktu yang berbeda, pemaknaannya juga beda gitu. Saya ulang-ulang terus nih ya, meskipun mungkin baru diterima dalam bentuk teori. Ibu bapak yang menyaksikan ini jam 13.42 sekarang, udah bukan ibu bapak yang jam 10 pagi tadi, udah beda semuanya. Kita berevolusi gitu intinya. Gitu ya. Nah, maka kalau di kebenaran itu adalah dari Tuhan, ya nggak usah ribut masalah benar salah dong, gitu intinya. Karena kan yang ditanya siapa ngomong, siapa benar nggak gitu. Tapi kita lupa bahwa siapapun yang ngomong, Imam Ali selalu ngomong juga, undur makola wala tandur makola. Kamu lebih baik jangan melihat yang ngomong deh, tapi lihat isinya. Karena kenapa? Boleh jadi isinya tuh pesan meskipun dikatakan dari orang yang kamu nggak suka gitu. Sekarang kan kalau saya jadi pembicara, nomor satu yang ditanyain CV ya, kurikulum vitae-nya gimana gitu. Kira-kira lulusannya S1, S2, lulusannya bla bla bla, baru tuh boleh diperdengarkan gitu kira-kira. Ya nggak salah sih, dari segi akademis oke. Tapi kalau kita ada di situ terus, aku kecilnya tuh besar gitu. Kita akan lebih tidak menghargai bawahan misalkan. Kita akan menyepelekan bawahan gitu misalkan. Kita akan bisa lebih dengar orang yang depannya DR, prof, dan seterusnya gitu. Tapi bahkan wisdom itu bisa datang dari tukang parkir yang gak sekolah gitu misalnya. Punten nih ya, ini saya mau memberikan gambaran aja, gak ada baik buruk atau apa, enggak gitu. Supaya nanti kita ngerti gitu, bahwa Maliki Yaumiddin tuh, kita straight to the point aja gitu ya. Pemahaman esensi dari Maliki Yaumiddin adalah
hari meleburnya segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau orang udah ngomong Malik Yaumiddin, dia udah melebur di situ gitu. Orang yang Malik Yaumiddin tuh udah nggak ngelihat dia S1, S2, S3, mau dia CEO, mau dia OB. Kalau dia masih ngelihat meniness itu, kalau dia masih melihat konsep-konsep esensial, konsep-konsep fisikal wadah tadi belum masuk ke dalam kesadaran isi, berarti dia belum masuk ke dalam Malik Yaumiddin, kita kira-kira. Maka Malik Yaumiddin akan menjadi fase paling penting untuk bertemu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ini asik deh. Ini seru banget gitu. Oke ya, teman-teman ibu bapak ya. Oke ya, kita ulang nih. Jadi at least ber-Al-Fatihah tuh memindahkan kuadran kita tidak di level benar salah gitu. Oke ya. Tidak di kuadran benar salah. Kenapa? Nah, 148-nya asik nih kalimatnya. Nendang banget nih. Relevan lah gitu. Kalau orang senang ribut tuh harus ngerti ini gitu. Karena biasanya kalau orang benar salah, tingkat emosi dan tingkat pertengkarannya tinggi. Makanya jadi debat gitu. Makanya Nabi Muhammad tuh nggak pakai sistem guru murid, tapi sahabat. Kenapa? Nggak mau debat. Kenapa? Semuanya pelajaran. Ya, jadi yang ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau sering debat, nah itu juga harus jadi tanda tanya sih sebenarnya gitu ya, dalam tanda petik nih. Nah, di sini dikatakan, ingat loh ya, gitulah kalau di sedikit pakai sandiwara gitu ya. Tiap-tiap umat ada kiblatnya. Umat di sini kan juga luas ya konteksnya. Ya anggap aja kita bicara siapapun lah gitu intinya. Yang ia menghadap kepadanya. Ibu bapak punten pisannya, kita tahu sholat itu kan diajari sama orang tua misalkan, sama guru. Dan itu diteruskan dalam beberapa culture, tradisi apa dan lain-lain. Maka kalau orang pertama kali umroh atau haji bakal kaget sekaget-kagetnya aja. Seputaran Ka'bah itu banyak yang nggak mirip cara sholatnya. Ada yang sholatnya tangannya di dada lah, ada yang tangannya di perut lah, ada tangannya di pinggang kiri lah, ada yang nggak ngapa-ngapain lah, sikap sempurna dan seterusnya gitu. Kebayang nggak? Kalau kita ada di kuadran bener salah, kita cuma hanya akan memperhatikan sholat-sholatnya orang lain dalam tanda petik gerakannya gitu. Dan bahkan kita nggak bener-bener sholat gitu intinya. Faktualnya terjadi nih. Kunut nggak kunut, dua masjid yang deketan bisa berantem loh Bu. Gara-gara atahiyatnya lurus sama nggak lurus gitu, jadi ribut juga. Padahal dua-duanya basicnya juga ada gitu kira-kira. Nah maka, at least kalau kamu berbasmalah, kamu nggak ada di level benar salah deh gitu. Kenapa? Karena bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Jadi saya ulang-ulang nih. 7,9 miliar manusia di semesta ini, di bumi lah ya, punya 7,9 cara untuk pulang ke Tuhan. Nggak ada yang sama caranya. Seagama beda mazhab. Satu mazhab beda tafsir. Coba gimana? Itu ya, ribut. Jadi yang dicarinya perbedaan terus gitu. Makanya ada pepatah mengatakan manusia punya 1000 cara untuk melihat perbedaan, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menyatukannya gitu. Beda mazhab, satu agama. Misalkan, ya udah kita lihat tuh. Oh ya udahlah. Kita nggak usah ngomongin sesama beda agama lah ya, sesama di dalam agama aja berantem gitu. Tapi nanti kita akan sadar teman-teman ibu bapak. At the end penyatuan kita semua ini 1001 caranya Tuhan. Kita ini semua manusia gitu. Mau beda agama ya tetap manusia juga gitu. Dan kita ini fitrahnya adalah manusia. Justru ketika aku kecilnya meningkat, kita lagi menjauh daripada fitrah yang sudah mulai dikotak-kotakan oleh konsep. Yang benar tuh yang seagama dengan saya. Oh udah keluar fitrah tuh. Udah jelas gak berbasmalah aja. Gitu ya kira-kira. Jadi saya rasa ini penting untuk kita aplikasikan. Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Nah, tadi kan lagi ngomongin benar salah ya, kebenaran gitu. Tapi di ayat berikutnya disuruh lomba. Ini sebenarnya bukan lomba sih ya, yang lomba itu kan encourage ya gitu. Tapi kita jangan ngerasa untuk perlombaan. Ya ini ada iuran untuk hansip gitu, tetangga ya. Tetangga sih berapa sih gitu? 500. Oh kita 1 juta aja. Nah, ya oke sih kita ngasih 1 juta lebih besar dari tetangga, tapi vested interest-nya adalah supaya tuh nanti kan ditulisnya namanya ya udahlah gitu ya.
Kita ulang-ulang juga bahwa semesta tuh nggak tahu currency rupiah, dolar, nggak tahu lah gitu. Tapi yang semesta tahu adalah sikap hati waktu kita memberikan. Itu semesta tahu banget. Makanya kenapa poin pentingnya adalah ikhlas gitu. Gitu ya. Oke ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi jangan berpatokan sama benar salah aja deh gitu intinya. Karena sekali lagi benar salah tuh level 1 gitu. BS tuh level 1. Tapi poin pentingnya yang kedua ini berbicara tentang kebaikan. Karena benar salah ini urusan dapur. Setuju ya? Di dalam aja udah. Tapi kebaikan itu yang disajikan dari dapur. Maka ibu bapak kalau datang ke restoran gak perlu tahu lah pecinnya apa. Kan kalau terlalu rese ya datang ke restoran, ini bener gak ya mau nanya, mbak pecinnya apa, terus nanti gorengnya gimana, wajannya mereknya apa, oilnya atau minyaknya apa, semua ditanyain gitu kira-kira. Kan itu mah urusan dapur lah. Gitu ya, disitulah kenapa kita penting yang namanya furqon nanti namanya. Apa itu furqon? Filter. Kira-kira ini nggak penting, nggak usah dimasukin lah gitu, udah lewatin aja gitu. Nah nanti kita akan lebih sadar bahwa filterisasinya tinggi gitu. Ya yang cuman lewat-lewat aja, yang perlu masukin gitu kira-kira. Jadi nggak perlu semuanya dimasukin juga gitu. Sampah mau dimasukin itu buat apa gitu. Jadi kita penimbun sampah dong, gitulah kira-kira. Oke ya. Nah, level 3-nya baru. Yuk, kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat 1. Atas nama, clear ya. So, peniadaan aku kecil. Peniadaan ego. Maka puncaknya nanti di sujud. Begitu Allahu Akbar, nutup telinga, nutup 2 mata, nutup semua lubang yang ada di leher ke atas, untuk disimpan tangannya di dada. Al-Fatihah, membuka. Open your door. Buka pintu komunikasimu dengan aku, gitu. Ini kan jarang gitu diceritain bahwa sholat itu adalah pembukaan pintu komunikasi langsung sama Tuhan. Maka banyak orang yang gak pede sama Tuhannya karena kenapa? Ya gak tahu gitu. Jadi nanti urusan ini ada 2. Sisi kiri paling kiri dan sisi kanan paling kanan. Sisi paling kirinya adalah gak pede. Aku apa sih? Ngaji gak bisa, baca Quran gak pernah, dosa banyak. Wah gak mungkin deh aku kenal sama Tuhan misalnya. Itu gak confidence tuh. Tapi yang overconfidence yang di poros kanan paling kanan jadi playing God juga. Ini kalau nggak diajarin saya nggak ketemu Tuhan juga. Gitu kira-kira. Makanya nanti kita disuruh di umat pertengahan gitu. Terlalu confidence, jangan. Nanti jadi mabuk. Wah nanti ada cerita mabuk seru nih. Teman-teman ibu bapak hati-hati juga loh ya. Begitu sampai ke titik spiritualitas, itu ada orang yang bisa kembali dan ada yang mabuk di situ gitu. Nah yang mabuk tuh banyak juga ceritanya gitu. Nah makanya nanti kita penting gitu. Makanya nanti kita tahu bahwa ini adalah the journey, perjalanan gitu ya, suluk gitulah kira-kira. Oke. Maka supaya nggak mabuk, ingat loh ya. Nah, alhamdulillahirobbil alamin. Robbil alamin. Semuanya hanyalah pendidikan Tuhan untuk kita. Meskipun diartikan dengan puji, ya untuk juga menyadari bahwa apapun yang terpuji dalam tanda petik, apapun ini hanyalah pekerjaannya dia, gitu kira-kira. Supaya semua dalam konteks yang disematkan ke kita nggak menjadi pride dan kemelekatan. Contoh, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita nolong orang, begitu nolong, si orangnya tuh ngedoain, terima kasih, dengan ini aku bisa terbantu, begini, begitu, begini, begitu. Itu kalau nggak ada alhamdulillah, dia akan ngerasa bahwa yang nolong dia adalah aku kecil, si Abu nih. Akhirnya ngerasa bahwa saya habis nolong orang. Nah, gitu ya, kira-kira. Ngelihat orang di jalan misalnya, kayaknya perlu makan deh gitu. Dah, kasih tuh, bof. Begitu dikasih, ya udah tenang.
Ada tuh pahalanya kalau ngomongin pahala gitu ya. Habis gitu ketemu sama temennya, tadi ya kalau nggak ada gua nih, nah mulailah gitu. Maka jangan sampai menghilangkan semua esensi kesadaran, esensi kebaikan Allah dengan mengucapkan dengan ya riya lah, apapun itu penamaannya gitu ya kira-kira. Karena kenapa? Kuncinya hanyalah alhamdulillahirabbil alamin. Semua hanyalah kasih sayang Allah. Semua adalah konteks di mana kan di awalnya juga ngomong kamu mah hanya wakil. Kalau kamu dapat penghargaan ini bukan buat kamu gitu. Ibu bapak maaf ya, kalau orang udah melekat ke penghargaan nih, punten pisan nih. Nanti salah nulis nama di undangan bisa berantem loh bu. Kok ada DR-nya sih depan, gitu-gitulah. Itu ya, ini jadi panjang ceritanya gitu. Oke ya, jadi hati-hati gitu. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Satu maknanya, semuanya segala sesuatu itu hanya perkenannya beliau, dia gitu. Yang kedua, Rabbul Alamin ini konteksnya adalah dia selalu mendidik merawat kita. Ibu bapak punten misalnya, kapan detik mana semesta tidak merawat kita, kapan bu? At least mereka menyediakan oksigen, mereka menyediakan sumber-sumber makan. Makanya gini ya, ini di 710, ingat nih ke 710, kalimatnya menarik. Tar dulu, ini udah kekurangan belum ya? Oh, udah, oke. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi nih, di mana ada Robku ada di situ. Jadi ingat ya, Rob di sini artinya adalah Allah dalam esensi yang selalu mau mentarbiyah kita, rububiyah, mendidik, menumbuhkan dari mulai bibit nanti jadi pohon nanti berbuah. Itu semuanya adalah Rabbul Alamin. Ya, makanya ya bukan hati-hati sih. Kadang ya Allah, Rob apa sih? Ya Tuhan juga. Malik apa sih? Tuhan juga. Iya, tapi kan itu kefungsiannya beda gitu. Makanya Robbana Atina. Bukan Allahumma Atina, bukan. Jadi Allah, Rob, Malik, Ilah, ini 4 hal yang beda gitu. Makanya nanti kapan ya kita nyampe tuh ke Anas gitu. Di sini alhamdulillahirabbil alamin di permulaannya. Penutupannya jadi Robbin Nas. Malik Yaumidin jadi Malikin Nas. Coba. Kurang keren gimana nih konsepnya gitu. Buka tutupnya tuh jadi satu yang esensial gitu. Kenapa? Karena pembukaan adalah penutupan adalah pembukaan. Timur paling timur ketemu barat, barat paling barat ketemu timur gitu. Jadi sekali lagi, yuk kita lepasin dulu deh dari benar salah gitu. Tapi masuk kepada fastabiqul khairat. Jadi alhamdulillah yang kedua adalah bagaimana spirit untuk menyatakan bahwa segala puji hanya milik Allah dan kita sedang dididik oleh semesta. Semesta selalu dalam tanda petik melakukan pendidikan untuk kita, memanage kita, nurturing gitu intinya. Jelas ya? Jadi alhamdulillah nih harus menyadari, oh iya, karena nanti punten pisannya orang yang belum masuk ke Malik Yaumidin, dia akan ngelihat pohon-pohon aku. Jadi nggak ngeh tuh pohon tuh sebagai sesuatu yang penting gitu. Makanya kita disuruh merawat kan. Konteksnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau belum Malik Yaumidin akan ngelihat orang lain aku. Akan ngelihat tetangga aku gitu. Beda aja. Terlihat ada sekat, terlihat berbeda, terlihat individu dalam tanda petik. Sekali lagi ya, nggak bisa lah kita mau ngomong individual. Orang napas kok, kecuali udah nggak napas, nah boleh lah. Itu ya. Ingat teman-teman ibu bapak punten pisan ya. Mau benci sama siapapun kita selalu menarik nafas orang yang kita benci loh. Ya kan oksigennya itu juga gitu. Jadi sebenarnya nanti kita ngerti kebencian itu gimana sih gitu. Berarti ketika orang benci tidak hadirnya basmalah dan alhamdulillah gitu kira-kira. Makanya diawali dulu tuh. Inna sholati, coba. Wa nusuki. Dua awal ini aja
iftitah nanti kali ya, habis Al-Fatihah iftitah terus nanti kita bahas gitu. Inna sholati sholatku, nusuk tuh ibadahku. Berarti orang yang sholat belum tentu ibadah gitu kira-kira. Gitu ya, hidup dan matiku gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa bukan gerakannya, dan kita nggak bisa ngelihat orang sholat anyway. Ya, nanti kita akan paham lebih dalam. Oke, so kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur tuh. Yang bisa ngalami Malik Yaumidin tuh nggak banyak. Apalagi yang iyaka gitu kira-kira. Karena teman-teman ibu bapak punten ya, kalau pernah dengar tradisi Siwa, sang penghancur gitu. Ini mikirnya tuh hancur luluh lantah, tapi nanti kita akan ngerti. Ketika kita mau melebur, kita memang harus hancur dulu. Karena kalau kita tidak hancur, tidak mungkin terjadi peleburan. Gitu ya. Apa yang harus dihancurkan? Aku kecilnya. Kalau aku kecilnya udah hancur, nggak bisa. Nggak bisa enggak maksudnya. Kamu akan melebur gitu. Makanya nanti kita akan ngerti, semua akan dikumpulkan di mahsyar. Dikumpulkan nih udah dalam konteks universal, penyatuan. Udah nggak ada meaningless lagi gitu. Udah nggak ada perspektif konsep yang beda lagi. Kenapa? Semua pengetahuanku, semua apa yang aku dalam konteks konsep apa semuanya luluh lantah hancur, dan saya hanya melihat apa adanya, seapa adanya. Nah itu orang yang udah di mahsyar tuh gitu. Tuh ya. Ya kalau dari tradisi yang agak-agak general kan nanti nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi mahsyar di sini nanti kita akan ngerti tempat berkumpul. Kalau tempat berkumpul apa berarti yang lainnya udah nggak ada, mengumpulkan segala sesuatu. Maka Malik Yaumiddin itu yang merajai, menguasai. Din itu hari, dalam konteksnya nanti kita lihat pelan-pelan. Sip ya, sampai sini ya. Oke ya, jadi sampai sini at least benar salah lewat. At least kita fokus di nomor 2 deh, kebaikan aja. Nah alhamdulillah itu di nomor 3. Udah bukan ngomong benar salah, bukan ngomongin kebaikan, tapi the beauty, keindahan. Atau bijaksana. Which is inilah yang disebut wisdom. Atau yang disebut dengan hikmah. Jadi orang belajar Quran belum tentu dapat hikmah. Kenapa? Pembelajaran Qurannya dipakai untuk nyalahin orang gitu. Oh berarti nggak nyampe level 3 tuh. Nggak nyampe level alhamdulillah berarti gitu. Makanya nggak semua orang belajar Quran dikasih hikmah gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya syarat hikmah itu cuma 1 bu Pak. Udahlah ini kalau mau kita kompres semuanya gitu. Terus saya tuh harus ke guru mana ya, harus ngapain ya, first step untuk masuk Quran gimana ya. Udah sesimpel 12 ayat 22. 1. Tatkala dia cukup dewasa, belajarlah jadi orang dewasa. Itu nomor 1. Jadi punten mohon maaf nih, kita lagi ngobrol-obrolan orang dewasa nih. Yang baperan tuh susah nih ngobrol gini. Yang emosian tuh susah, yang ngerasa pinter susah aja. Hanya orang dewasa yang bisa nerima gini-gini gitu. Kenapa? Ciri orang dewasa adalah menerima sesuatu yang berbeda. Itu nomor 1. Yang kedua adalah less konflik. Nggak ngelihat konfliknya gitu. Jadi semakin dewasa semakin bisa nerima, oh oke, itu warna lain. Dan setiap warna akan memberikan keindahan, bentuk, rupa, rasa dengan warna-warna yang lain. Maka hidup ini penuh warna gitu intinya. Ya klasik ya, pelangi itu indah kalau warnanya beda-beda. Kalau putih semua jadi biasa aja gitu kira-kira. Sip ya, jadi falsafah-falsafah kita tuh Qurani banget gitu sebenarnya. Tauhid berat gitulah kira-kira. Oke, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka ibu bapak, kalau nggak tahu harus belajar lewat mana, nggak tahu belajar mulai dari mana, berbuat baik aja dulu. Guru datang pasti deh, udah. Siapapun yang hadir ke kelas ini hari ini, saya yakin semua Allah lagi memberikan reward terhadap kebaikan ibu bapak semua. Maka dikasih nih gitu. Tapi jangan nyari rewardnya juga gitu ya. Tapi yakin bahwa oke, kenapa saya dapat hikmah ini ya sekarang? Kenapa ya saya dapat kesadaran ini ya sekarang? Karena kamu kemarin nolong orang gitu intinya. Dan kita sadar bahwa setiap apapun yang kita lakukan dalam kebaikan, outputnya hikmah gitu. Dan apa sih
yang lebih indah dari hikmah gitu? Apa sih yang lebih kita cari dari wisdom? Bukan bantal yang mahal dan kamar yang mewah yang ngebuat orang tidur nyenyak kok gitu, tapi batinnya. Berapa banyak cerita orang yang di istana tapi nggak bisa tidur nyenyak gitu, harus pakai obat lah, kimia lah gitu, nggak tenang gitu hidupnya, padahal hidup di dalam istana gitu. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke level wisdom gitu. Maka wisdom ini Bismillah gitu ya. Kita gimana ya? Jangan take it for granted gitu. Kita tuh dapat rezeki tuh kalau dapat uang tuh ngerasa banget wah rezeki gitu. Tapi hal-hal yang aha moment yang ini ternyata ini loh. Itu kadang-kadang agak nggak dianggap rezeki gitu kira-kira. Oke ya, ibu bapak teman-teman ya. Oke.